Saudara, kalau Tuhan adalah fokusnya, maka seharusnya kita mencari Dia. Kita akan punya kerinduan untuk punya relasi yang dalam dengan Dia. Kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau mengenal Tuhan yang memberikan anugerah itu. Shalom. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Kayaknya ada yang baik, ada yang tidak baik. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan ya. Kita sudah memasuki awal bulan Juli. Artinya, kita sudah memasuki atau melewati 6 bulan di tahun ini. Dan sekarang kita akan memasuki 6 bulan terakhir di tahun ini. Dan saya berharap bahwa setiap kita bisa berjalan dengan iman bersama Tuhan kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama memulai sebuah rangkaian khotbah dari kitab Habakuk. Dan tema pada hari ini adalah berapa lama lagi Tuhan. Nas kita terambil dari Habakuk 1 ayat 1 sampai 11. Tapi saya ajak kita baca ayat 2 sampai 6 aja ya, karena masa waktu. Kita baca ayat 2 sampai ayat 6. Kita baca dalam TB2 atau terjemahan baru 2 ya. Mari kita sama-sama baca ayat 2 sampai ayat 6. 1, 2, 3. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memenangi kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tidak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepun orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikkan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terherang-heranglah dan tercenganglah. Sebab aku melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasang itu, yang menjajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Nah, saudara sekalian, secara garis besar, ya, nas kita ini punya dua bagian, ya. Yang pertama tentang seorang nabi nama Habakuk itu berdoa pada Tuhan, ya. Berapa lama lagi Tuhan ketidakadilan terjadi? Lalu Tuhan menjawabnya, aku akan memakai bangsa Babel atau bangsa Kasdim. Ya, jadi ada dua bagian besar. Yang pertama ayat 2 sampai 4 itu bicara tentang doa seorang nabi bernama Habakuk kepada Tuhan, dan lalu Tuhan menjawabnya di ayat 5 sampai ayat 11. Nah, saudara, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan sangat sederhana. Apakah Bapak Ibu sekalian setuju bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan? Sekali lagi, apakah engkau dan saya setuju gak bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan? Waktu Anda dengarkan berita tentang perang di mana-mana, ya Iran versus Israel, India versus Pakistan, apa yang Anda pikirkan? Waktu Anda mendengar seseorang tokoh berkata, kok pencuri ayam dihukum lebih berat dibandingkan dengan koruptor 300 triliun. Apa yang Anda pikirkan? Saudara, saya suatu waktu pulang dari gereja ke rumah. Nah, saudara, waktu itu adalah malam hari dan saya melewati Jalan Andalas. Nah, waktu saya melewati Jalan Andalas, dari depan, saya sudah melihat ada sekelompokan atau serombongan pemotor sedang mengarah kepada saya. Karena saya, tanda kutip, waspada waktu itu, saya memelan dan saya berhenti. Tiba-tiba, salah satu pemotor itu kemudian menabrak mobil saya. Dan waktu nabrak, dia jatuh. Waktu jatuh, teman-teman lainnya, lalu apa? Lalu menghadang mobil saya.
Waktu menghadang, ngang, sambil lihat saya. Saya meskipun seorang pria bisa takut juga ya. Takut dan berpikir, kalau saya melawan bagaimana? Tidak melawan gimana? Tapi saya terdiam. Waktu itu ada istri saya sama anak saya ya. Nah, lalu setelah itu, sama-sama terdiam, pemotor jatuh itu lalu berdiri dan lalu jalan. Tinggalkan saya yang terdiam. Dan teman-temannya juga ikut semuanya. Lalu saya melihat kaca spion saya patah. Pikiranku, perasaanku muncul. Tuhan, perasaan mobil ini baru keluar bengkel. Tuhan, perasaan barusan lunas nih cicilan mobil. Patah lagi spionku. Tuhan, siapa sih yang salah? Kok bisa ya yang tabrak saya langsung lari? Saudara, apakah Anda juga pernah mengalami ketidakadilan? Apakah Anda pernah nggak mengalami sebuah peristiwa dan Anda merasa tidak adil? Dan waktu Anda alami itu, apa perasaan Anda? Apa yang Anda pikirkan? Apa? Waktu itu saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya kesal sekali. Saya ingin marah. Tapi saya teringat, Yosef, hamba Tuhan tidak boleh marah. Yosef, hamba Tuhan harus sabar. Betul enggak? Betul. Hamba Tuhan tidak boleh marah, harus sabar. Dan itu membuat saya kemudian cuma bisa terdiam dan jalan kembali. Saudara, hari ini engkau dan saya bisa melihat bahwa ada banyak peristiwa yang kemudian kita alami dan itu membuat kita melihat bahwa ada ketidakadilan terjadi. Sama seperti juga yang dialami oleh Habakuk. Habakuk mengalami sebuah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Nah, sedikit latar belakang, Habakuk ini hidup pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Di masa itu adalah masa yang kritis. Ya, kritis kenapa? Karena itu menjelang kehancuran kerajaan Yehuda oleh bangsa Kastim. Ya. Di masa itulah kemudian orang-orang Israel di sana terjadi kekerasan setiap hari. Hak orang miskin diambil, yang lemah ditindas. Belum lagi kemudian ada korupsi di mana-mana. Bahkan terjadi juga ya, sampai mengakar, sampai di tempat bait suci juga. Para imam yang harusnya mempersembahkan korban sembelihan yang sempurna kepada Tuhan, tidak bercacat, ya, tidak buta, tidak tuli, harusnya sempurna. Umat Israel bawa dalam keadaan sempurna, tapi kemudian dikorupsi oleh para imam. Yang dikorbankan adalah yang cacat, yang sempurna diambil kembali, dijual kembali. Itu terjadi waktu itu. Lalu hukum, ya, hukum yang dikasih sama Tuhan tidak dilakukan dengan baik. Sehingga hukum tidak lagi berpihak pada orang benar waktu itu. Sehingga keadilan tidak pernah bisa ditegakkan. Melihat hal itu, maka kemudian Habakuk berdoa kepada Tuhan. Habakuk mengambil langkah untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi kah? Berapa lama lagi kah Tuhan? Next slide. Berapa lama lagi kah Tuhan? Tuhan, saya tidak paham. Mengapa Tuhan seolah membiarkan ketidakadilan terjadi? Apakah Tuhan peduli dengan penderitaan orang benar? Apakah Tuhan peduli pada apa yang saya alami? Saudara sekalian, Habakuk berseru pada Tuhan. Habakuk mengeluh pada Tuhan. Dan saya ingin kita setiap hari, dan saya ingin kita pada hari ini juga kembali merenungkan. Saudara, engkau dan saya, waktu bergumul dengan ketidakadilan, ataupun mungkin juga bergumul dengan banyak pergumulan lainnya, mungkin
kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, kita bergumul dengan pekerjaan yang begitu susah, dan sebagainya. Kita bisa berseru pada Tuhan. Kita bisa berseru pada Tuhan, menyampaikan apa yang kita rasakan. Kita bisa berdoa pada Tuhan. Saudara sekalian, siapa di sini yang sejak kecil diajarin berdoa? Ada? Tidak ada ya? Siapa di sini yang sejak kecil diajarin berdoa? Oke. Siapa di sini orang tua yang ngajarin anaknya sejak kecil berdoa? Luar biasa. Saudara, saya masih ingat. Waktu kecil saya juga sudah diajarin berdoa. Ya. Bangun pagi berdoa. Betul? Makan berdoa. Tidur berdoa. Nah, ini menarik. Kalau kau butuh apa-apa, doa sama Tuhan Yesus. Betul? Kalau kau butuh apa-apa, doa sama Tuhan Yesus. Minta tolong Tuhan Yesus. Betul ya? Ini saya diajarin gitu ya. Minta tolong Tuhan Yesus. Dalam pikiran saya gini, waktu saya bergumul, atau mungkin saya ingin satu hal yang saya inginkan, saya berdoa. Ya, saya makin serius berdoa karena saya ingin satu hal. Saya ingin minta tuh hal sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Makin serius, makin giat berdoa pada Tuhan. Bahkan saya suka gini. Tuhan, kalau kau kabulkan doaku, saya akan makin serius ikut kau Tuhan. Saya akan melayani kau Tuhan. Amin? Amin? Saudara setuju? Saudara, seringkali kita jadikan doa sebagai ajang untuk minta pada Tuhan atau meminta-minta pada Tuhan. Seringkali kita jadikan doa sebagai sebuah transaksional. Oh, kalau Tuhan kabulkan doaku, saya akan begini Tuhan. Betul? Sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, waktu saya mengenal Kristus sebagai Juru Selamat, maka saya sadari bahwa doa itu bukan sarana meminta-minta, bukan transaksional, jual beli. Saya dapat, saya kasih, bukan. Tapi doa adalah sebuah percakapan iman yang jujur kepada Tuhan. Doa adalah percakapan iman yang jujur kepada Tuhan. Saudara, siapa di sini yang suka bicara sama anaknya? Siapa di sini yang suka bicara sama anaknya? Ayo ya. Tidak ada ya. Yang belum punya anak jangan angkat tangan ya. Yang sudah punya anak dulu. Siapa di sini yang punya anak lalu suka bicara sama anaknya? Ada? Wah, puji Tuhan. Nah, saudara, saya sama istri saya juga belajar untuk komitmen memulai percakapan dengan anak saya. Setiap kali dia pulang sekolah. Jadi setiap kali pulang sekolah, selalu kami ajak ngomong anak saya. Bagaimana sekolahmu hari ini? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami? Nah, kadang jawabannya itu bisa tertawa. Kadang bisa kemudian bertanya, Dedi, kenapa ini gini? Kenapa ini gini? Kadang bisa marah. Itu loh, di sekolah itu ini, dia marah-marah. Ya, saudara, bagi kami itu penting. Kenapa? Dengan kami berbicara tentang hal itu, kami bercakap-cakap. Kami makin mengenal tentang anak kami. Kami makin mengenal tentang siapa dia, dan dia pun juga mengenal siapa saya. Saudara, percakapan yang sehat akan mendorong kita untuk saling mengenal. Dan kemudian untuk mempunyai sebuah relasi yang baik, kita butuh saling mengenal, bukan? Nah, saudara, doa adalah sarana untuk membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Kita perlu berdoa pada Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan melalui doa kita. Dan sekali lagi, relasi perlu diusahakan, perlu disengaja kita lakukan.
Kalau engkau ingin mengenal Tuhanmu, berdoa pada Dia. Kalau engkau ingin mengenal Tuhanmu dan dalam, berserah pada Dia. Sampaikan apa yang kamu rasakan. Sampaikan apa yang kamu pikirkan pada Tuhan. Saudara, bukan Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin kita memulai sebuah percakapan dengan Tuhan melalui doa. Seseorang bernama Timothy Keller bilang begini, doa sejati adalah ketika Anda datang kepada Tuhan dengan semua ketidaktahuan, kemarahan, dan harapan Anda. Anda datang membawa seluruh apa yang Anda rasakan. Saudara, ada sebuah kesaksian dari seorang mahasiswa Kristen dalam doanya. Dia berseru pada Tuhan, Tuhan, aku sudah rajin beribadah. Tetapi kenapa aku gagal terus? Lihat itu. Temanku yang nyontek malah lulus dengan nilai bagus. Tuhan, kenapa begitu? Seorang pengusaha Kristen juga pernah cerita. Dalam doa dia, aku sudah rajin ibadah. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah berikan persembahan yang terbaik. Bahkan aku mau jujur dalam usahaku. Tapi Tuhan, mengapa aku gagal dalam usahaku? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saudara, dalam doa saya pribadi, saya sejak kenal Tuhan Yesus saya pribadi, sudah beberapa kali sempat kecewa dan marah pada Tuhan Yesus. Tapi setiap kali saya marah sama Tuhan, habis marah, saya terdiam. Dalam pikiran saya muncul sebuah pertanyaan. Apakah saya berhak marah sama Tuhan? Apakah saya berhak marah pada Tuhan? Dan setelah itu saya bilang apa? Tuhan, maafkan saya salah. Tuhan, tolong saya memahami apa yang terjadi. Saudara, engkau dan saya boleh ekspresikan emosi kita, perasaan kita. Tapi jangan lupa siapa kita pada Tuhan. Jangan lupa dengan siapa kita bicara. Kita boleh berekspresi, tapi jangan sampai kita lupa tentang siapa kita, siapa Tuhan. Saudara, satu kali waktu saya mengalami kekecewaan dan saya marah, waktu itu saya tahu bahwa saya sedang disakiti, sakit sekali. Yang mana lebih sakit ya? Sakit hati atau sakit gigi? Sakit mana? Sakit hati atau sakit gigi? Hah? Masih mungkin ada yang bilang sakit hati atau sakit gigi ya. Yang pasti saya sakit hati. Saking sakit hatinya, saya sampai berpikir yang aneh-aneh tentang orang itu. Mohon maaf ya, saya ingin balas dia. Saya ingin ini dia, saya ingin ini. Saking sakit hatinya dan kecewanya. Tuhan, kenapa ada orang seperti itu? Saya marah. Saya terdiam. Suatu waktu ada sebuah suara yang bicara demikian. Aku mengalaminya. Bukan cuma kamu yang membuat aku sakit hati. Tapi semua orang membuatku sakit hati. Siapa tuh aku? Waktu itu saya sadar, hanya satu orang yang bisa, satu pribadi yang kemudian bisa mengalami itu. Itu apa? Tuhan sendiri. Pandanglah salib Kristus, di mana Tuhan itu dijadikan bersalah di sana. Pandanglah salib Kristus, di mana Tuhan itu dihina, dianiaya, ditinggalkan para murid, dan kemudian mati di salib. Tapi apa yang dia lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Dia mengampuni dan mengasihi
kita semuanya. Saudara, waktu saya dengar hal itu, waktu saya menemukan hal itu, saya sadar bahwa saya harus belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu dan Tuhan peduli dengan apa yang sedang engkau alami. Tuhan tahu dan Tuhan peduli dengan apa yang engkau alami. Saudara, sama seperti Habakuk. Di dalam doanya, Habakuk belajar memahami apa yang sedang terjadi dan mengenal Tuhan yang setia. Sejarah bangsa Israel membuktikan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habisnya. Tetapi sejarah juga membuktikan bukan hukum yang diberikan tidak sempurna. Tetapi tidak ada satupun manusia berdosa yang mampu untuk memenuhinya. Karena manusia tidak berdaya karena dosa. Saudara, itulah alasan kenapa Kristus harus mati di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Saudara, Kristus menggenapi hukum Taurat. Dan kita mengalami pembenaran di dalamnya. Dibenarkan bukan karena ketaatan kita kepada hukum itu. Atau perbuatan baik kita. Bukan. Tetapi ketaatan Kristus di kayu salib. Saudara, Habakuk belajar mengenal apa yang sedang terjadi. Injil, salib Kristus harusnya membuat kita sadar bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Kita lemah dan kita perlu percaya pada Tuhan Yesus. Kita perlu beriman kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Saudara, apakah doa buat Anda? Apakah doa menjadi sebuah percakapan yang indah di mana Anda belajar beriman kepada Tuhan? Di mana Anda belajar beriman dan berserah pada Tuhan? Apakah doa membangun Anda semakin dekat dengan Tuhan? Waktu Habakuk berdoa, Tuhan pun menjawab. Saudara, jawaban Tuhan ini menarik. Ya. Jawaban Tuhan kepada doa Habakuk. Aku akan membangkitkan bangsa Kasdim. Saudara, sebuah jawaban yang tidak pernah, yang tidak populer dan tidak terduga. Tuhan sendiri bilang apa? Jawaban yang tidak bisa dipercayai. Kenapa? Karena bangsa Kasdim ini juga adalah musuh bangsa Israel. Bangsa Kasdim ini adalah musuh yang lebih kejam, lebih sadis. Kalau kita baca ayat 5 sampai ayat 11, ada sebuah gambaran tentang bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang ganas, yang tidak pernah berhenti mau menguasai seluruh tanah yang ada. Bangsa ini begitu mengerikan. Bangsa ini adalah bangsa yang sesuka hatinya. Dia suka putuskan keadilan sendiri. Bagi dia yang paling penting adalah kehormatannya dibandingkan lainnya. Bangsa yang kejam, bangsa yang sombong, yang mendewakan kekuatannya. Sebuah bangsa yang jauh lebih parah akan menjadi jawaban Tuhan bagi mereka. Saudara, jawaban Tuhan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Sekali lagi, jawaban Tuhan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Saya sempat teringat juga ya waktu baca ini. Teringat, bukankah Indonesia sebelum merdeka kita sempat dijajah oleh bangsa Jepang? Betul? Tapi waktu dijajah bangsa Jepang, kita lepas dari penjajahan bangsa Belanda. Saudara, apa artinya?
Habakuk belajar bahwa cara Tuhan bekerja melampaui pemahamannya. Dalam rencana Tuhan, hal yang buruk dapat dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau hari ini Tuhan menjawab kita, saya yakin kita harusnya senang ya. Waktu seorang anak minta hadiah sama orang tuanya, atau minta jawaban sama orang tuanya. Ya. Lalu orang tua menjawabnya, atau orang tua memberikan hadiah pada dia. Coba perhatikan, berapa banyak anak-anak yang kemudian saking senangnya dapat jawaban itu atau hadiah itu, dia kemudian bilang sama bapaknya, "Bapak, terima kasih." Atau fokus kepada hadiahnya. Atau jawabannya, anak saya kadang-kadang lupa, "Papa, terima kasih." Dapat dia langsung lari. Nah, saudara, sama seperti kita juga. Seringkali manusia fokus kepada jawaban Tuhan dan bukan kepada Tuhan yang berikan jawaban itu. Seringkali yang kita tunggu-tunggu adalah jawaban Tuhan, bukan Tuhannya sendiri. Bukan Tuhan sang pemberi jawaban itu. Saudara, kalau Tuhan adalah fokusnya, maka seharusnya kita mencari Dia. Kita akan punya kerinduan untuk punya relasi yang dalam dengan Dia. Kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau mengenal Tuhan yang memberikan anugerah itu. Minggu yang lalu sempat saya sharing-sharing dengan pemuda yang ada, satu pemuda, beberapa orang pemuda ya. Mereka selalu bilang gini, kita ini kalau mau cari Tuhan, kita harus punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Amin. Kalau mau bertumbuh, harus punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Lalu, ya yang penting kita harus punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Cara gimana? Mereka pikir. Loh, kamu bilang harus bertumbuh, harus punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Amin? Amin? Cara gimana? Tidak lain, kita perlu belajar mengenal kebenaran tentang Tuhan. Saudara, waktu kecil saya selalu jajan apa? Lagu apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oh, tidak hanya berdoa saja, tapi harus baca firman Tuhan, harus merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berisi apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan. Saudara, kalau ada cuma berdoa pada Tuhan, minta tolong Tuhan, tapi tidak pernah memahami apa yang Tuhan inginkan, Anda tidak bertumbuh. Saya yakin bahwa suara yang saya dengar tentang aku mengalaminya, itu karena saya pernah membaca firman Tuhan juga, bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Saudara, kalau Anda ingin bertumbuh, Anda ingin punya relasi dalam dengan Tuhan, ayo bertumbuh. Baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Dan kita bersyukur pada Tuhan karena di akhir Juli ini, gereja kita akan memperlengkapi kita semuanya. Akan memulai sebuah kelas pembinaan, di mana engkau dan saya bisa mengenal siapa Tuhan kita. Gereja adalah tempat di mana engkau dan saya berkumpul untuk dipelengkapi, mengenal siapa Tuhan kita. Saudara sekalian, saya rindu sekali, nanti akan ada pemberitahuan lebih jelas seperti apa, tapi saya rindu sekali bahwa kalau engkau ingin bertumbuh, kita butuh dipelengkapi melalui kelas pembinaan ini. Saudara sekalian, sebagai penutup, dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Karena itu kita perlu berdoa pada Tuhan. Kita perlu bersuruh pada Tuhan. Habakuk ngajarin kita bahwa iman sejati
bukan berarti semua pertanyaan terjawab. Tapi percaya kepada Tuhan yang menjawab. Kita percaya pada Tuhan yang kita sembah. Bukan pada jawabannya. Siapa Tuhan itu? Oh, Tuhan yang selalu pegang janjinya. Tuhan yang selalu pegang kendali hidup kita. Tuhan yang selalu membawa kita berproses lebih dekat kepada kebenarannya. Dan Tuhan yang akhirnya selamatkan setiap kita dengan cara yang tidak terduga. Saudara, jawaban Tuhan tidak terduga buat Habakuk. Dan jalan Tuhan juga tak terduga. Bukan? Bagi bangsa Yahudi, dalam pikiran mereka, Tuhan akan selamatkan bansanya. Mereka berpikir adalah, oh Tuhan datang dalam kemuliaan ke dalam bumi ini. Lalu angkat mereka ke surga. Tapi tidak demikian. Jalan Tuhan tak terduga untuk selamatkan setiap kita. Apa itu? Salib Kristus. Itulah jawaban Tuhan. Sama seperti Babel dipakai untuk masuk Tuhan. Supaya setiap orang bisa melihat keselamatan itu. Maka apa yang dialami oleh Yesus di salib itu justru membawa keselamatan bagi setiap kita. Jahat, tapi itu membawa keselamatan bagi setiap kita. Setelah salib adalah bukti kekejaman manusia yang betul biasa. Tapi juga adalah sebuah jalan di mana engkau dan saya bisa kembali kepada Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, mari kita sesama memandang doa sebagai sebuah sarana untuk bertumbuh. Mengenal Tuhan yang setia. Tuhan yang mampu mengubah hati kita. Tuhan yang mampu membuat kita ikut Dia sampai selamanya. Saudara ingat, salib Kristus membuktikan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Dan suatu hari kelak, waktu Kristus datang kedua kalinya, Dia akan menghapus semua air mata. Dia akan menghapus semua ketidakadilan. Kita akan mengalami keadilan untuk selamanya. Dan sampai hari itu, kita dipanggil Tuhan untuk beriman dan berusaha yang terbaik, berbuat adil. Karena itu, saudara sekalian, percayakah engkau kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat engkau? Atau engkau cuma percaya pada jawaban Dia? Hari ini bahwa ketika kita angkat pujian, Tuhanku maha kuasa, maha mulia, kita percaya pada Tuhan. Bukan hanya jawabannya. Amin. Mari kita berdoa.